Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini Bapak akan membahas soal matematika pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD halaman 29. Ayo mencoba. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya adik-adik semuanya tidak ketinggalan pada video-video terbaru dari Bapak. Soal nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita bahas dari bagian A. 6 1/12. 6 1/12 ini adik-adik semuanya, ini yang dinamakan pecahan campuran, yang terdiri dari 6 itu disebut bilangan asli, 1/12 itu adalah pecahan biasa. Untuk merubah ini ke dalam pecahan biasa, langkahnya adalah kita kalikan 6 bilangan bulat, kita kalikan ke penyebut, kemudian kita jumlahkan ke pembilang. Ini kita kalikan, ini kita jumlahkan. Jadi ini bisa kita tuliskan 6 dikali 12 ditambah dengan 1 per penyebut per 12 sama dengan 6 dikali 12 itu sama dengan 72 ditambah 1 sama dengan 73 per 12. Jadi hasilnya 73/12. Kita masuk ke soal bagian B. 3 1/4 sama dengan, langkahnya sama, 3 dikali 4, 3 dikali 4, kemudian kita jumlahkan dengan 1 per penyebut per 4 sama dengan 3 kali 4 itu sama dengan 12, 12 tambah 1 sama dengan 13 per penyebut per 4. Jadi jawabannya 13/4. Kita lanjut lagi soal 1C. 4 2/3 sama dengan, kita kalikan dulu, 4 kali 3 ditambah dengan pembilang, ditambah dengan 2 per penyebut per 3 sama dengan 4 kali 3 12, 12 tambah 2 itu sama dengan 14 per penyebut per 3. Kita lanjut soal nomor 2. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Jadi langkah yang perlu kita perhatikan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, yang harus kita perhatikan penyebutnya harus per 10, per 100, dan seterusnya per 1000. Jadi untuk soal bagian A, 8/10 ini sama dengan, kalau 8/10 nolnya ada 1, jadi ini tinggal kita tuliskan 1 di belakang koma, berarti ini kita tuliskan jadi 0,8. Soal B, 65/30 sama dengan, kalau kita lihat pecahan biasanya ini bukan per 10, bukan per 100 atau per 1000, maka ini tinggal kita bagikan pembilang dan penyebut. Jadi kita tuliskan 65 dibagi dengan 30. 65 dibagi 30, bilangan yang mendekati adalah 2. 2 dikali 30
60 kita kurangkan 5. 5 dibagi 30 tidak bisa, kita naikkan koma, tambahkan 0. 50 dibagi 30, bilangan yang mendekati adalah 1. 1 dikali 30, 30, kita kurangkan 0. 5 kurang 3, 20. 20 dibagi 30 tidak bisa, kita tambahkan 0. 200 dibagi 30, bilangan yang mendekati adalah 6. 6 dikali 30, 180, kita kurangkan 0. 10 kurang 8, 20. Jadi hasilnya 20. Kita bagikan 20 bagi 30 tidak bisa, kita tambahkan 0. 200 dibagi 30, 6. 6 dikali 30, 180. Kita kurangkan, hasilnya 20 ya. Demikian dan seterusnya. Jadi hasilnya ini adalah hasil pembagian 65 dibagi 30 adalah 2,166, atau ini bisa kita bulatkan menjadi 2,17. Oke, kita lanjut soal bagian C. Soal bagian C, 20 per 100 sama dengan, kalau per 100 itu berarti 2 di belakang koma atau maju 2 langkah ya ke depan, berarti 1, 2, berarti kita tuliskan di sini 0,20. Oke, masuk soal bagian D. 8 per 20 sama dengan, caranya adalah kita rubah penyebutnya menjadi per 100 ya, kita rubah penyebutnya jadi per 100. 20 dikali berapa supaya 100 itu sama dengan dikali 5 ya. 20 kali 5 itu sama dengan 100. Makanya kalau penyebutnya 20 dikali 5, pembilang juga dikali 5. 8 dikali 5, 40, sama dengan per 100, artinya maju 2 langkah ke depan ya, atau 2 di belakang koma. 1, 2, berarti jawabannya adalah 0,40, atau boleh juga ini sama dengan 0,4. Soal nomor 3. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda 0 per 0, artinya dibaca persen ya. Berarti kalau kita jawab bagian A, 2 per 100 itu artinya 2 persen ya, per 100. Jadi kalau kita tuliskan jadi 2%. Kemudian yang B, 15 per 50. Jadi ini penyebutnya ini kita rubah ke dalam bentuk pecahannya per 100 ini ya. 50 dikali berapakah supaya 100? Ini adalah 50 dikali 2. Otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 2. 15 kali 2 sama dengan 30, atau ini kita rubah ke dalam bentuk persen. 30 per 100 itu artinya 30%. Oke, sangat mudah ya adik-adik semuanya. Kita lanjut soal bagian C. 8 per 25. Oke, kita rubah dia menjadi per 100 ya. 25 dikali berapa supaya 100? Ini dikalikan dengan 4. Otomatis pembilangnya juga 8 dikalikan dengan 4. 8 dikali 4 itu sama dengan 32.
25 dikali 4 itu sama dengan 100. Maka ini kita buat dalam bentuk persen, itu artinya 32%. Cukup mudah ya. Kita lanjut soal bagian D. 13/20 sama dengan, langkahnya sama ya, kita rubah per 20 jadi per 100. Jadi 20 dikali berapa supaya 100? Dikali 5. Jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 5. 20 dikali 5 100. 13 dikali 5 itu sama dengan 65. Jadi ini bisa kita rubah ke dalam bentuk persen, itu adalah 65%. Soal nomor 4. Soal nomor 4, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Jadi langkahnya kita jawab dulu soal bagian A. 24% itu artinya 24/100. Ya. Jadi ini sama dengan 24/100, itu artinya nolnya kan ada 2 ya. Jadi cukup kita majukan 2 langkah, maju 2 langkah di belakang koma. Ya, berarti 1, 2. Berarti hasilnya ini adalah 0,24. Kita lanjut soal B. 38%. Ini artinya 38/100 sama dengan maju 2 di belakang koma atau 2 di belakang koma ya. Ini sama dengan 1, 2. Berarti di belakang 0, koma di belakang dari 3 ya. Berarti 0,38. Soal bagian C. 65,5%. Ini artinya 65,5/100 sama dengan, ini maju 2 langkah karena per 100. Awalnya komanya kan di sini, kita majukan 2 langkah, 1, 2. Berarti di sini hasilnya 0,655. Oke, kita lanjut soal D. 12,5%. Ini sama dengan 12,5/100. Itu artinya sama dengan, karena per 100 berarti ini nolnya 2. Kita maju 2 langkah ke depan, 1, 2. Jadi hasilnya adalah 0,125.